Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Dia Rahmadania Edwin, NIM 2108423, Prodi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang tahun 2021. Saya akan membahas makalah saya tentang dualisme olahraga. Dosen pengampu Bapak DRS Zarwan MPD dan Bapak Ruki Febrian Hartika SPD MPD. Baiklah, langsung saja mulai kepada pembahasan makalah saya. Yang pertama, pengertian dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang mengatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak zaman Plato dan Aristoteles dan berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Dualisme adalah ajaran atau aliran atau paham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama azazi dan abadi. Perhubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan dalam alam. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini adalah terdapat dalam diri manusia. Konsep dualisme adalah perbedaan antara bangsa kaya dan miskin. Perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Pengertian dualisme itu sendiri dapat diartikan sebagai adanya dua sistem yang sangat berbeda dan keduanya wujud secara berdampingan. Yang kedua, sejarah dualisme. Dua dari pandangan kuno dari pertanyaan ini telah diubah sebagai filosofi prasokratik atau dualisme, muncul dalam ajaran Pitagorean tentang perpindahan jiwa dan kebendaan. Hadir seperti posisi falsafah sebagai atomisme Demokritus. Penganut paham Pythagoras Selanjutnya, yang kedua, sejarah dualisme. Dualisme pandangan kuno dari pernyataan ini telah diubah sebagai filosofi prasokratik atau dualisme. Muncul dalam ajaran Pythagorean tentang perpindahan jiwa dan kebendaan. Hadir seperti posisi falsafah sebagai atomisme Demokritus. Walaupun bagi penganut Pythagoras, pengajaran individu adalah kombinasi dari tubuh dan jiwa, terdapat keyakinan yang sangat penting bahwa pada pandangan ini telah ditegakkan. Pertama, tubuh dan jiwa dapat dipisahkan. Bahkan kematian didefinisikan oleh para penganut Pythagoras adalah pemisahan jiwa dari tubuhnya. Maka jiwanya kini bebas dari tubuhnya dan dapat berpindah pada yang lain. Yang kedua, memberi pemisahan orang yang nyata adalah bukan tubuhnya, melainkan jiwanya. Jiwanya adalah dimensi utama dalam personalitas orang tersebut. Sejak pembuktian bahwa tubuh tidak hidup setelah mati berlimpah, kepercayaan kehidupan setelah mati dapat bertumbuh pada pendapat bahwa ada sesuatu yang lain pada orang tersebut. Jiwanya yang telah lepas dari tubuhnya tidak lagi membutuhkan tubuhnya, karena itu jiwa akan tetap hidup setelah kematiannya. Ditambah lagi keutamaan bahwa jika tersebut adalah orang yang tepat. Tanpa menuju ke arah yang lebih jelas, kehausan dan argumen penting, kita dapat menyatakan bahwa dasar
Descartes sama saja dengan kedua pernyataan utama yang memiliki karakter dualisme dari formula awal. Dualisme dua dari pandangan kuno dari pernyataan ini telah diubah sebagai filosofi prasokratik. Dualisme muncul dalam ajaran Pythagorean tentang perpindahan jiwa dan kebendaan. Hadir seperti posisi falsafah sebagai anatomisme Demokritus. Penganut paham Pythagoras berpegang pada itikat keagamaan bahwa jika saat kematian, perpindahan jiwa semata dari jasad yang mereka tempati menjadi tubuh yang lainnya. Adapun macam dari dualisme itu sendiri adalah adualisme sosial. Dikemukakan oleh Profesor Bocky yang mengatakan bahwa di dalam suatu masyarakat mungkin terdapat dua sistem sosial yang sangat berbeda. Kedua-duanya wujud secara berdampingan, di mana yang satu tidak dapat sepenuhnya menguasai yang lainnya. Selanjutnya, B. Dualisme teknologi. Dalam menelah mengenai dualisme di negara berkembang, dua ahli ekonomi yaitu Hinks dan Mint telah melakukan suatu studi tentang dualisme ini. Hinks mengatakan kepada adanya dualisme di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana dalam suatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik memproduksi dan organisasi produksi yang sangat berbeda sekali coraknya dan mengakibatkan perbedaan yang besar sekali dalam tingkat produktivitas. Selanjutnya, C. Dualisme finansial. Sedang Min lebih banyak menyoroti masalah lembaga keuangan di negara berkembang. Analisa Min mengenai pasar yang melahirkan adanya dualisme finansial. Pengertian itu dapat dijelaskan dalam dua golongan, yaitu yang pertama adanya pasar uang yang memiliki organisasi yang sempurna. Yang kedua adanya pasar uang yang tidak terorganisasi sama sekali. Pasar uang yang pertama meliputi bank-bank komersil dan badan-badan keuangan lainnya. Selanjutnya, D. Dualisme regional. Pada tahun 1960-an, banyak orang memulai membicarakan mengenai masalah dualisme regional. Yang dimaksud dengan dualisme regional adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Akibat dari ketidakseimbangan dalam pembangunan mengakibatkan adanya jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antar berbagai daerah dan selanjutnya menimbulkan masalah sosial dan politik. Selanjutnya, faktor penghambat pembangunan dualisme. Unsur pokok konsep dualisme yang pertama, dua keadaan yang berbeda. Yang kedua, kenyataan hidup berbeda bersifat kronis dan bukan transisional. Yang ketiga, derajat superioritas atau inferioritas terus meningkat. Yang keempat, keterkaitan antar unsur kepengaruhan kecil. Kelemahan teori dualisme yang pertama mengenai sumber hukum yang berbeda. Kelemahan pendirian kaum dualis tidak dapat dilepaskan daripada kelemahan teori dasar mereka bahwa segala sumber hukum itu baik hukum internasional maupun hukum nasional adalah kemauan negara. Hukum itu berlaku dan ada karena negara. Yang kedua, berlainnya subjek hukum dan pada hukum nasional dan hukum internasional juga kurang meyakinkan. Karena argumentasi kaum dualis ini dibantah oleh kenyataan bahwa di dalam satu lingkungan hukum, katakanlah hukum nasional pun dapat saja terjadi bahwa subjek hukum itu berlainan. Yang ketiga, berbedanya struktur hukum nasional dan hukum internasional juga kurang tepat. Karena di sini letak perbedaan tidaklah bersumber pada perbedaan hakiki dan azazi, melainkan perbedaan yang gradual.
Yang keempat, pemisahan mutlak antara hukum nasional dengan hukum internasional. Tidak dapat menerangkan dengan cara memasukkan kenyataan bahwa dalam praktek seringkali hukum nasional itu tunduk pada atau suatu dengan hukuman internasional. D. Selanjutnya, dualisme dalam olahraga. Yang pertama, arbitrasi. Dikenal sebagai sebuah mekanisme umum untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang melibatkan para atlet. Yang kedua, dualisme ini dinilai tidak efektif dan efisien, akan lebih efektif apabila hanya terdapat satu badan arbitrasi yang secara khusus mengenai sengketa olahraga. Yang ketiga, arbitrasi berujung dengan mudahnya berdiri lembaga-lembaga arbitrasi dengan nama yang berbeda, namun menyelesaikan persengketaan yang sama. Baiklah, sekian hasil dari pembahasan makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.